Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Bunga Ida Nora selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan insya Allah keadaan sehat. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Salsabila Khairunisa dengan NIM 21080860082 dan Fahmi Dalam Mujahadah dengan NIM 21080860083 dan Mbak Hana Plastika dengan NIM 2108080860098 akan menyampaikan materi mengenai adaptasi dan ekologi Pisces dan amfibi. Next slide, Mbak. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian ekologi dan adaptasi yang akan disampaikan oleh Mbak Hana Plastika Dewi. Lalu ada ekologi dan adaptasi Pisces yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila Khairunisa. Lalu yang ketiga adalah ekologi dan adaptasi amfibi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fahmi Nurul Jada. Untuk selanjutnya, materi pertama, yaitu tentang pengertian ekologi dan adaptasi, akan disampaikan oleh Mbak Hana Plastika Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi dan adaptasi. Nah, ekologi sendiri adalah salah satu cabang ilmu biologi dan merupakan bagian dasar dari biologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme dengan alam sekitar atau lingkungannya. Ekologi dibagi menjadi dua, yaitu auntekologi dan sinekologi. Sedangkan pengertian dari adaptasi adalah proses penyesuaian diri pada makhluk hidup terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Semakin tinggi kemampuan adaptasi suatu organisme, maka semakin besar pula kemungkinan berlangsung hidup organisme itu. Auntekologi sendiri merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Jadi, kita diharuskan untuk bereksperimen terlebih dahulu dan mendapatkan hasil untuk menjawab semua pertanyaan. Sedangkan sinekologi merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya deskriptif. Sinekologi bisa hanya berupa materi saja. Ruang lingkup ekologi terbagi menjadi 5, yaitu ekologi organisme, ekologi populasi, ekologi komunitas, ekologi... Kenapa? Saya lanjutkan. Ekologi komunitas, ekologi ekosistem, dan ekologi biosfer. Ekologi organisme yaitu individu yang teridentifikasi melalui susunan atau urutan genetik, perilaku, karakter fisik, dan kemampuannya untuk berkembang biak dengan spesies yang lainnya. Contohnya, seekor domba, seekor kerbau, seekor sapi, dan lain-lain. Selanjutnya, ekologi populasi. Ekologi populasi yaitu kelompok individu dari spesies tertentu dalam tempat dan waktu yang sama. Contohnya,
populasi banteng di ujung kulon, populasi badak di ujung kulon, dan populasi ayam kampung di Jawa Barat. Selanjutnya, ekologi komunitas, yaitu kelompok individu yang menempati suatu wilayah tertentu dan adanya hubungan timbal balik antara individu. Contohnya, komunitas besar atau komunitas kecil yang bergantung pada komunitas tetangga. Biasa disebut dalam suatu masyarakat. Ekologi ekosistem, yaitu terbagi menjadi dua tipe, yaitu ekosistem terestrial atau tanah dan ekosistem akuatik atau air. Yang terakhir yaitu ekologi biosfer, yaitu keseluruhan ekosistem di bumi dan hubungan timbal balik. Biosfer merupakan tingkat yang paling kompleks dalam ekologi. Selanjutnya, ruang lingkup adaptasi. Ada 3, adaptasi fisiologi, adaptasi morfologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi organ-organ tubuh supaya bertahan hidup. Adaptasi ini agak sulit diamati karena berada di dalam tubuh. Contohnya, pupil mata yang akan membesar atau mengecil untuk menyesuaikan intensitas cahaya. Selanjutnya, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah perubahan bentuk tubuh atau struktur alat-alat tubuh tertentu dari suatu organisme terhadap lingkungannya. Contohnya yaitu morfologi kaki pada cakar burung yang menyesuaikan dengan tempat dan cara hidupnya. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan pada tingkah laku. Adaptasi ini terjadi pada kegiatan organisme sehingga mudah untuk diamati. Contohnya yaitu pada mamalia laut, seperti paus yang akan sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan darah yang untuk bernafas. Pada musim dingin, banyak binatang yang bermigrasi. Contoh lainnya, yaitu pada musim dingin, banyak binatang yang bermigrasi ke tempat yang lebih hangat untuk mencari makanan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Hana Prastika Dewi yang telah menyampaikan materi pertama mengenai pengertian ekologi dan adaptasi. Selanjutnya yaitu materi tentang ekologi dan adaptasi Pisces yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah dipersilahkan. Next slide, Mbak. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah ekologi dan adaptasi tentang Pisces. Nah, kita ketahui bersama bahwa Pisces berdasarkan kepada rangka yang menyusunnya itu dibagi menjadi dua, yaitu Chondrichthyes dan Osteichthyes, yang mana Chondrichthyes adalah ikan yang rangkanya disusun oleh tulang rawan, sementara Osteichthyes adalah ikan yang tulangnya tersusun oleh tulang sejati. Next slide.
Bisa next slide, Mbak. Nah, ekologi yang pertama akan saya sampaikan adalah ekologi organisme. Perlu diketahui bahwa ekologi itu tidak semata-mata hanya sebatas membahas ekologi ekosistem. Namun, ada juga yang mempelajari pada tingkatan yang lebih rendah, semisal ekologi organisme, ekologi populasi, dan komunitas. Nah, dalam ekologi organisme, ekologi fisiologi. Dari ekologi fisiologi ini yang kita ketahui bersama bahwa fisiologi dari kondritias ini sebelumnya kan sudah dibahas oleh kelompok-kelompok sebelum. Pertama itu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan di sini pada kelas kondritias ini dibantu dengan celah insang yang biasanya berjumlah 5 sampai 7 pasang. Sementara kita ketahui bahwa berbeda dengan ikan Osteichthyes atau tulang sejati yang hanya punya sepasang celah insang. Yang kemudian ada reproduksi. Reproduksi dari kondritias ini dilakukan secara fertilisasi internal dengan bantuan CRISPR. Bantuan CRISPR umumnya ovovivipar, namun ada beberapa juga yang ovipar. Dan sangat jarang, namun mungkin ada yang ditemui, yakni secara vivipar. Nah, poin ketiga itu ada penciuman. Jadi kondritias ini punya penciuman yang kuat itu karena di bagian caputnya itu terdapat dua lubang hidung yang mana hidung ini sangat membantu, sangat berpengaruh dalam sistem indera penciuman. Hidung pada ikan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernapasan. Kemudian ada squalen atau oily liver. Ini bisa kita sebut sebagai pengganti dari swim bladder pada ikan Osteichthyes, yang mana berfungsi untuk menjaga keseimbangan dari kelompok kondritias agar ikan tersebut tidak oleng. Kemudian ada penglihatan, yang mana penglihatan pada hiu khususnya itu matanya sangat berkembang, bahkan dibilang 7 kali lebih hebat, maksudnya 7 kali lebih tajam dibanding penglihatan manusia. Dan terakhir ada lateral line. Ini berfungsi sebagai peraba pada sistem peraba pada tubuh kondritias. Next slide. Nah, itu tadi fisiologi dari kondritias yang mana akan sangat membantu proses hidup atau kehidupan dari kondritias dalam menjalankan kesehariannya. Kemudian ada ekologi organisme, yakni bagian 2. Kan tadi yang pertama ada ekologi fisiologi. Nah, ini yang kedua dari ekologi organisme, yakni ekologi evolusi. Di sini tampak bahwa Agnatha adalah ikan tanpa rahang yang merupakan vertebrata pertama. Karena ikan ini tuh tidak punya rahang dan dianggap
lebih sederhana dibanding vertebrata lainnya. Dijelaskan bahwa tampak bahwa agnatha atau lamprey di situ ya, itu tuh punya mulut yang melingkar. Nah, fungsinya itu untuk menghisap atau menyaring makanan. Jadi si lamprey ini tuh ketika mencari makanan akan mencari di dasar-dasar air. Jadi dia ke dasar air untuk menghisap atau menyaring makanan. Nah, kemudian ikan tak berahang tadi tuh si agnatha ini menghasilkan evolusi karena satu dan lain hal menghasilkan evolusi ikan berahang. Jadi yang awalnya ikan agnatha ini memakan makanannya secara pasif karena kan hanya menghisap dan menyaring makanan yang bisa yang lewat ketika itu, menjadi pemakan aktif atau pemburu aktif setelah memiliki rahang tadi. Ada beberapa anggapan, evolusionis itu beranggapan bahwa invertebrata laut, bahwa ikan itu tuh awalnya tuh berasal dari invertebrata laut yang ditemukan pada lapisan Kambrium. Nah, invertebrata laut yang ditemukan pada lapisan Kambrium itu berevolusi menjadi ikan dalam waktu puluhan juta tahun. Namun, kan itu baru anggapan ya, namun karena tidak adanya bukti, maksudnya sama sekali tidak ada bukti peralihan dari invertebrata itu ke wujud ikan itu tuh sama sekali nggak ditemukan. Proses peralihannya tuh sama sekali nggak ditemukan gitu. Kalau misalnya amfibi itu kan masih bisa dilihat ya, nenek moyangnya lungfish itu kan nenek moyang dari amfibi. Ya Mbak Fahmi ya. Iya, Mbak. Nah, itu kan karena tidak ditemukannya bukti peralihan, karena tidak ada bukti peralihan tersebut, jadi anggapan ini tuh hanya sekedar cerita seperti itu. Oke, bisa next. Kemudian ekologi populasi. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Hana tadi tentang ekologi populasi. Nah, kondritias ini pada kelompok Elasmobranchi itu termasuk kepada hiu dan pari. Itu punya 600 spesies dan Holocephali lebih dari 50 spesies. Nah, dari beberapa spesies ini, populasi ikan-ikan tersebut itu, hiu dan pari, seluruh dunia itu turun drastis sama 50 tahun terakhir. Sementara 3.000 spesies itu mengalami penurunan. Populasi ikan di lautan makin menyusut jumlahnya dan menuju pada tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, itu tidak lepas dari campur tangan manusia karena penangkapan yang ilegal atau ya pokoknya beberapa hal yang menyebabkan tak teratur itu bisa menjadi penyebab kepunahan karena terus diambil dan habis. Oke, next. Kemudian adaptasi fisiologi Pisces.
Ini yang pertama ada kondritias. Nah, adaptasi itu bentuk pertahanan diri dari Pisces, terutama kondritias, jika melihat atau berdasarkan kepada fisiologisnya. Nah, untuk beradaptasi, kondritias itu punya celah insang yang berfungsi untuk memungkinkan air keluar, tetapi menutup untuk mencegah aliran balik. Kalau di Osteichthyes kan mereka punya operculum. Nah, dalam Chondrichthyes ini di kelas Chondrichthyes ini ada celah insang. Kemudian ada squalen atau oily liver sebagai pengganti swim bladder. Bisa disebut sebagai pengganti swim bladder. Karena kan kelas ini kan tidak punya swim bladder. Kemudian mata yang sangat berkembang dan dua lubang hidung yang sangat membantu ketika berburu mangsa. Jadi mata yang tajam tadi dan dua lubang hidung yang bisa mencium sangat sangat kuat itu bisa membantu kondritias, misalnya hiu, dalam berburu mangsanya. Kemudian ada celah kecil di mulut dan kerongkongan yang berfungsi memastikan apa yang masuk ke mulut. Itu tuh akut dan kerongkongan yang mendeteksi itu tuh makanan atau bukan. Seperti itu. Kemudian next. Selanjutnya ada adaptasi fisiologis Pisces dari kelas Osteichthyes. Nah, di Osteichthyes ini seperti yang saya bilang sebelumnya itu mereka, kelompok ini punya operculum yang berfungsi mengalirkan air pada permukaan insang dalam pengambilan oksigen terlarut dan juga untuk melindungi insang yang dibaliknya. Kemudian punya swim bladder yang dapat dipompa atau dikempiskan untuk mengubah posisi di dalam air. Selain itu, di kelas ini juga terdapat exoskeleton yang berupa sirip dan fisik, tulang sejati bagian luar, rangka bagian luar. Kemudian ada endoskeleton yang berupa tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang pektoral, pokoknya yang bagian dalam-dalamnya itu. Oke, next slide, Mbak. Kemudian adaptasi morfologi dari Chondrichthyes dan Osteichthyes. Jadi ini adaptasi jika dilihat dari morfologi atau karakteristik yang tampak pada kelas Chondrichthyes dan Osteichthyes. Yang pertama itu dari Chondrichthyes ada gigi hiu yang tanggal beberapa kali. Jadi si hiu ini tuh punya banyak sekali gigi yang mudah tanggal. Bahkan giginya itu sampai 30 sampai 50 ribu. Dan punya kecepatan, maksudnya ketika gigi si hiu itu akan tumbuh terus, namun untuk kecepatannya itu tergantung pada jenis dari hiu-hiu tersebut. Kemudian kulit tebal dan berkelenjar mukosa. Lalu ada kulit bersisik plakoid atau bergigi yang umumnya mengarah ke belakang saja. Nah, kulit bersisik plakoid itu untuk melindungi dia dari arus laut
kemudian mengarah ke belakang saja itu agar bisa tetap cepat walaupun badannya besar. Kemudian dari osteitis, dari osteitis ini saya ambil dari perbedaan tubuh dari ikan menyesuaikan habitat dan cara bergeraknya. Yang pertama ada streamline atau ikan berenang cepat. Kemudian ada contoh dari streamline ini tuh ikan tuna. Kemudian ada laterally flattered, yakni ikan penghuni bawah. Kemudian ada tubuh yang seperti belut. Ini untuk ikan yang biasanya hidup di koral atau bebatuan. Terakhir ada vertical panfish, berenang lambat. Ini contohnya adalah kuda laut. Next slide. Nah, selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Dan ini adaptasi berdasar kepada tingkah laku. Dari kelas Chondrichthyes, saya ambil dari tingkah laku hiu. Yang hiu itu akan terus bergerak dalam air, bergerak agar tidak tenggelam karena massa hiu itu lebih berat dibanding massa air. Kemudian dari Osteichthyes itu ada tingkah laku salmon. Ikan salmon yang dia itu lahir di perairan air tawar, kemudian bermigrasi ke air laut, bermigrasi ke laut, kemudian kembali lagi ke air tawar untuk bereproduksi. Jadi untuk melangsungkan kehidupannya sampai ke bereproduksi, dia bolak-balik dari air tawar kemudian ke laut, lalu kembali ke air tawar kembali. Sekian dari paparan materi dari ekologi dan adaptasi hewan Pisces kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Salsabila Qori Khairunisa yang telah menyampaikan materi keduanya. Selanjutnya, yaitu materi ketiga mengenai ekologi dan adaptasi amfibi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Aminah Lumjada. Next slide, Mbak. Nah, ini ada pengertian amfibi. Tentunya teman-teman sudah tahu ya amfibi itu apa. Amfibi itu merupakan hewan vertebrata yang hidup di dua habitat, yaitu daratan dan air. Nah, amfibi ini terdiri dari tiga ordo, yaitu Cecilia atau Gymnophiona, lalu ada Caudata atau salamander, dan Anura. Nah, amfibi ini tidak dapat melakukan proses metabolisme untuk mendapatkan panas dan mendapatkan energinya itu dengan cara mengambil sumber panas dari lingkungan sekitar. Umumnya, amfibi ini bereproduksi di awal musim dan akhir musim panas. Namun, ada beberapa yang bereproduksi itu di musim dingin dan di musim gugur. Nah, makanan dari hewan amfibi ini merupakan hewan sebagian itu dari invertebrata hidup atau hewan yang bergerak lambat. Nah, amfibi ini menggunakan lidah lengketnya itu untuk menangkap mangsa. Dan kehidupan amfibi ini itu tergantung pada suhu
lingkungan, dikarenakan amfibi ini tidak dapat melakukan proses metabolisme untuk mendapatkan panas tadi ya. Next slide, Mbak. Nah, adapun ciri-ciri amfibi itu yang pertama, dia itu merupakan hewan vertebrata atau tulang belakang. Lalu endos tersusun atas tulang sejati. Yang ketiga, memiliki kulit yang halus, lembab, dan mengandung banyak pembuluh darah, yang memungkinkan digunakan sebagai organ pernafasan, pengganti insan dan paru-paru. Selanjutnya, itu kulitnya itu mengandung kelenjar, lendir, dan racun. Terus, peredaran darahnya tertutup, bagian mata memiliki membran, respirasi itu dapat secara terpisah atau kombinasi paru-paru, kulit, dan insan. Lalu jantungnya terdapat 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikal. Suhunya tidak tetap dan tergantung pada suhu lingkungan. Satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Namun ada juga yang sama hidupnya itu berbentuk larva. Lalu ada memiliki alat gerak berpasangan, yaitu sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Yang terakhir, fertilisasi eksternal atau internal. Nah, tipe fertilisasi yang berbeda berhubungan dengan sistem reproduksi pada kedua jenis kelamin. Next slide, Mbak. Mbak, next slide. Nah, di sini ada ekologi hewan amfibi. Tadi kan sudah dijelaskan tuh, ekologi itu ada 6 kan ya. Ada ekologi organisme, populasi, komunitas, ekologi sistem, ekosistem, ekologi bintang alam, dan ekologi global. Di sini ada ekologi hewan amfibi. Yang pertama, ekologi organisme. Nah, ekologi organisme pada amfibi ini ada 2 tahapan, yaitu yang pertama, ekologi fisiologi pada hewan amfibi. Nah, ini terdiri dari sistem rangkanya yang memiliki 2 pasang tungkai dengan 4 jari kaki pada kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Lalu, skeleton pada katak itu meliputi tulang utama dan tulang rawan. Skeletonnya itu juga berfungsi sebagai penjaga organ-organ penting seperti otak, sumsum tulang, dan pelekatan ototnya sendiri. Amfibi itu ada otot aksial dan otot hipaksial. Nah, otot hipaksial ini adalah terlepas atau terbagi dalam lapisan-lapisan dan membentuk otot-otot obliqui internal dan otot transversus. Nah, sedangkan otot dermal sangat kurang. Lalu, sistem otot paksial itu masih metamerik seperti pada ikan. Perbedaannya itu sekat horizontal yang membagi otot dorsal dan ventral. Lalu pada pencernaan amfibi terdiri dari rongga mulut, terus esofagus, kalau ada ventriculus atau lambung, kalau ada intestinum atau usus, lalu ada usus tebal, dan berakhir di rektum menuju kloaka, seperti pada gambar yang telah gambar pada slide ini. Kita dapat lihat pencernaan pada amfibi. Adapun kelenjar pencernaannya itu terdiri dari hati dan pankreas. Next slide. Next slide, Mbak. Nah, yang kedua, pada ekologi organisme itu ada ekologi evolusi pada amfibi. Nah, di ekologi evolusi ini ada 2 periode awal munculnya amfibi.
di mana periode Devonian dan periode Carboniferous. Pada periode Devonian, amfibi ini mulai muncul sekitar 400 juta tahun yang lalu. Nah, sebagian besar hewan-hewan amfibi ini pertama merupakan hewan akuatik. Pada periode ini mengalami siklus pergantian kemarau, hujannya lebat, dan kembali lagi ke kemarau. Jadi ada siklus pergantian cuaca. Nah, siklus ini terjadi tuh secara berulang dan membuat beberapa vertebrata itu akuatik, mengembangkan dua ciri yang penting, yaitu paru-paru dan anggota tubuh. Nah, Devonian paling awal itu mempunyai kaki tetrapoda dengan jari-jari yang jelas di kedua lengan depan dan belakang. Namun, anggota badannya itu terlalu lemah dan tidak dapat mengangkat tubuhnya itu dari permukaan dan berjalan di darat, ya, jadi susah untuk berjalan di darat. Nah, itu seperti pada gambar yang sudah ada pada slide ini. Lalu yang kedua itu ada periode Carboniferous. Nah, waktunya berlangsungnya itu antara 360 juta tahun yang lalu. Zaman karbon itu disebut dengan zaman amfibi. Nah, karena kelembapan siklus. Tetrapoda berkembang sangat besar di zaman ini atau di lingkungan yang lembab dan menghasilkan berbagai macam bentuk. Zaman ini juga menghasilkan nenek moyang dari 3 ordo amfibi untuk meningkatkan adaptasi hidup di air. Nah, pada gambar di sini itu merupakan evolusi kaki dari tetrapoda, di mana yang sebelah kiri itu adalah Eusthenopteron dan sebelah kanan itu ada Ichthyostega. Nah, itu merupakan evolusi dari hewan tetrapoda. Dan adapun evolusi selanjutnya itu terdapat amfibi modern. Nah, amfibi modern ini hewan vertebrata pertama di darat. Perkembangannya itu mengalami kejayaan pada masa karbon. Jadi pada masa karbon itu mengalami kejayaan. Nah, tapi pada zaman premium, amfibi itu mengalami penurunan dikarenakan bumi itu lebih dingin dan juga lebih kering. Nah, paru-paru dan tulang yang anggota tubuh dari amfibi tadi itu diwarisi dari moyang Prosopteriga. Transisi amfibi dari air ke darat dapat dilihat dari yang pertama itu ada modifikasi tubuh untuk bisa berjalan di darat. Lalu tumbuhnya kaki sebagai pengganti beberapa pasang sirip. Lalu ada pergantian insang menjadi paru-paru, merubah sistem sirkulasi untuk keperluan respirasi dan paru-paru dengan paru-paru dan kulit. Lalu ada alat sensorinya, mempunyai fungsi di udara maupun di air. Jadi, namun evolusi itu juga tidak serta-merta langsung terjadi gitu, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu. Next slide, Mbak. Nah, yang kedua, tadi ada ekologi organisme. Nah, sekarang ekologi populasi. Nah, ekologi populasi ini mengalami penurunan mencapai 211 kali lebih besar daripada tingkat kepunahannya. Nah, di Indonesia sendiri, kepunahan amfibi itu mengalami kepunahan yang besar, di mana 10%-nya itu berada dalam resiko kepunahan dikarenakan perubahan dan hilangnya habitat, lalu ada pencemaran, penyakit, terus terdapat spesies asing yang masuk dalam habitat amfibi, eksploitasi berlebihan, terus ada perubahan iklim dan penggunaan berlebihan pestisida. Penggunaan berlebihan pestisida ini bisa terjadi pada ekosistem sawah, ya, dimana kalau petani memberikan pestisida yang lebih akan mengakibatkan organisme yang berada di dalam ekosistem tersebut juga ikut berpengaruh gitu. Jadi mengakibatkan bisa jadi
mengalami kepunahan. Itu. Lalu yang ketiga itu ada ekologi komunitas pada hewan amfibi. Habitat perairan itu merupakan tempat yang tidak terpisahkan dari kehidupan amfibi. Nah, masing-masing tipe perairan mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi keberadaan jenis-jenis amfibi. Beberapa jenis amfibi itu ditemukan di perairan yang kecepatan arusnya tinggi, dan juga ada yang di daerah di mana kecepatan arusnya itu rendah. Nah, keberadaan jenis amfibi itu pada suatu habitat itu tergambarkan dari struktur komunitas amfibi, dan penyebarannya sangat tergantung pada sifat fisika, kimia, dan biologis lingkungan. Keberadaan jenis-jenis amfibi ini berpengaruh terhadap keberadaan spesies lainnya. Lalu yang keempat ada ekologi bentang alam. Ekologi bentang alam terdapat beberapa faktor yang menentukan distribusi spesies. Terutama itu ada dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk faktor biotik sendiri itu dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Nah, populasi amfibi tidak bisa lepas dari peranan biotik di lingkungan sekitar. Sedangkan dari faktor abiotik itu meliputi suhu, air, salinitas, sinar matahari, bebatuan, tanah, dan lain-lain. Nah, dari keempat faktor tersebut bagian dari komponen-komponen iklim. Jadi, faktor abiotik itu merupakan komponen dari faktor komponen-komponen iklim. Lalu yang keempat, next slide. Next slide, Mbak. Nah, ada ekologi ekosistem. Selanjutnya itu ada ekologi ekosistem. Amfibi itu mainkan peran penting dalam banyak ekosistem, terutama karena pemain tengah di banyak rantai makanan dan jaring makanan. Selain mengonsumsi banyak cacing dan serangga, juga arthropoda lainnya, bahkan beberapa reptil kecil dan mamalia dan ikan, mereka adalah mangsa dari kura-kura, ular, beberapa ikan, dan juga burung. Nah, salah satu spesies amfibi yang berperan penting dalam ekosistem itu adalah katak, salah satu contohnya. Nah, katak ini memiliki peran penting di mana katak itu pemakan serangga atau larva serangga yang berpotensi menjadi hama atau sumber penyakit seperti nyamuk. Berudu dan katak dewasa itu senang memakan nyamuk atau jentik-jentik nyamuk dan hama tanaman. Katak juga berperan sebagai predator alami untuk mengurangi peningkatan populasi serangga. Sehingga sangat menguntungkan bagi lingkungan dan sekitarnya. Yang keenam, itu ada ekologi global. Nah, ekologi global ini meningkatnya pemanasan global menyebabkan lebih banyak penguapan yang menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan itu tidak mudah untuk beradaptasi langsung, di mana dengan peningkatan curah hujan. Nah, khususnya pada hewan amfibi yang berkembang biak di penghujung musim gugur dan awal musim dingin akan mengalami kesulitan dalam berkembang biak. Next slide, Mbak. Selanjutnya yaitu adaptasi hewan amfibi. Nah, pada amfibi, tungkai dan paru-paru adalah dua macam adaptasi yang paling penting untuk membantu hidup di dua alam. Kan tadi kan amfibi kan merupakan hewan vertebrata yang hidup di dua habitat, di daratan dan di air. Nah, tungkai dan paru-paru ini adalah salah satu adaptasi dari amfibi. Amfibi itu harus selalu kembali ke air untuk berkembang biak. Namun juga bisa beradaptasi dengan lingkungan darat, bahkan bisa hidup di daerah gurun. Contohnya itu pada katak gurun Sonora yang menghabiskan waktu sepanjang siangnya itu di liang dan keluarnya itu untuk
keluar pada malam hari itu untuk berburu. Nah, tubuh amfibi itu dirancang khusus untuk membantu berenang dan melompat di daratan. Kulitnya tipis dan lembab itu juga hasil dari adaptasi, di mana melakukan penapasan kulit dan pertukaran zat secara osmosis. Nah, kebanyakan dari jenis amfibi itu mampu beradaptasi di iklim yang lembab seperti hutan dan lain-lain. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Karena kulit amfibi ini digunakan untuk proses pernafasan. Jadi untuk membantu proses pernafasan, kulitnya itu harus lembab terus gitu. Karena tidak mempunyai kulit dan tulang yang kedap air, maka tidak ada yang dapat menyelesaikan sepenuhnya dengan keadaan daratan. Next slide. Next slide, Mbak. Nah, any question? Bagi teman-teman, ya mungkin cukup sekian materi dari kelompok 9 ini mengenai adaptasi dan amfibi dan Pisces. Kiranya ada pertanyaan, silahkan disampaikan di WA Group, dan kami akan menjawab melalui WA Group ataupun juga pengumpulan untuk materi. Mungkin cukup sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan untuk materi ini akan di-share di WA Group melalui link. Sekian mungkin. Bila taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.